Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elia, biasa dipanggil dengan Mama Eli, dan ini adalah channel YouTube saya, Eli PC Channel, yang berisi mengenai edukasi dan perjalanan hidup saya. Ini video pertama saya loh, yang awalnya hanya rencana-rencana dan wacana-wacana. Alhamdulillah, akhirnya video saya selesai dan saya share untuk sahabat semua. Di video pertama saya ini, saya bercerita mengenai perjuangan saya melawan kanker tiroid. Semoga video saya menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat saya yang mengalami nasib seperti saya untuk menjadi kekuatan melawan penyakit. Sebelum saya melanjutkan video saya ini, saya mohon dukungan dari sahabat semua untuk klik subscribe dan like-nya demi mendukung video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan video saya, ada nama atau foto atau video yang saya tayangkan tanpa sengaja, saya mohon maaf. Oke, saya lanjut. Sejujurnya penyakit tiroid saya itu sudah lama ya, yang biasa dulu disebut gondok. Kayaknya waktu itu saya habis lahiran anak saya yang kedua tahun 1996. Saya lahiran di rumah, saya mengedan. Setelah itu leher saya kayak bengkak, tapi belum besar, dan saya tidak berasa apa-apa. Saya sudah berusaha berobat menggunakan ramuan herbal, jamu godokan, tapi tidak berhasil. Gondok saya atau tiroid saya makin membesar. Dan waktu itu saya terkena juga penyakit kanker rahim. Jadi saya mengutamakan dulu pengobatan kanker rahim saya dengan operasi di Bandung. Selama setahun lebih saya berobat di Bandung. Berhubung saya warga Kuningan, jadi saya pakai BPJS Jawa Barat yang dirujuk ke Bandung, yang nanti insya Allah videonya saya akan share setelah video ini. Setelah operasi melakukan radiasi, dan ada penyakit juga setelah efek radiasi. Saya terkena BAB darah selama setahun. Tiroid saya tuh tertunda lama sekali ya, seperti penyakit kanker, dan BAB darah sudah lewat berapa bulan. Jadi saya lanjut pemeriksaan tiroid saya. Saya kan menggunakan BPJS, jadi saya pindah Paskes. Saya kan warga Kuningan, sekarang saya tinggal di daerah Binong Karawaci, jadi saya pindah Paskes di Puskesmas Binong. Jadi saya dirujuk Rumah Sakit Siloam Karawaci, yang alhamdulillah penanganannya baik sekali. Saya pemeriksaan tiroid dari awal ke dokter bagian dalam, diperiksa dan dirujuk ke dokter bedah umum. Dari bedah umum saya dirujuk ke dokter bedah onkologi. Dari bedah onkologi saya dan harus lab juga, saya dianjurkan pemeriksaan USG dan CT scan. Ternyata dari CT scan saya terkena fibrosis paru dan penyumbatan pembuluh jantung. Saya harus periksa lagi ke dokter jantung, saya harus rutin kontrol jantung juga, dan saya di eko jantung untuk persiapan operasi. Hasilnya saya siap untuk operasi. Dijadwalkan tanggal 7 bulan November. Ternyata saya waktunya operasi, saya gagal. Kata dokter, ini nggak bisa untuk operasi karena tensi saya tinggi. Mungkin karena dari mental saya atau tegang saya. Padahal saya sudah didatangkan ibu-ibu untuk mendoakan saya sebelum operasi, karena harus ada yang berdoa. Saya ditunda besoknya lagi, ternyata saya gagal lagi. Saya dipulangkan, berapa hari lagi datang lagi, harus siap mental. Saya dijadwalkan lagi operasi, dan saya harus siap kalau saya gagal lagi untuk operasi selanjutnya harus biaya sendiri. Otomatis saya nekat untuk operasi. Akhirnya operasi terlaksana. Alhamdulillah operasi saya lancar, sukses, dan tidak masuk ICU, langsung ke perawatan. Saya dirawat selama 5 hari dengan memakai selang yang dari leher untuk pembuangan darah sisa operasi di leher.
Dan suara saya alhamdulillah tidak hilang, cuman agak serak aja. Terus saya diharuskan minum obat tiroid seumur hidup. Saya 5 hari di rumah sakit. Alhamdulillah atas dukungan teman-teman dan keluarga, terutama dari bos saya yang membuat saya semangat. Itu suatu motivasi untuk saya sehat. Dan 2 minggu setelah saya operasi, saya kontrol ulang ke dokter yang menangani saya, dibekali obat tiroid untuk sebulan karena setiap bulan saya pasti kontrol. Setelah di rumah saya mengalami hipokalsemia, yaitu kekurangan kalsium yang mengakibatkan tulang saya semua kaku. Saya tidak bisa bergerak. Tidak semua yang merasakan hipokalsemia, yang katanya dari 1000 atau 100 orang itu hanya 1 orang, dan 1 orang itu adalah kemungkinan saya. Waktu kontrol pun saya suka ngobrol di ruang tunggu. Saya suka bertanya bagaimana efek dari operasi. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka sehat. Berarti yang mengalami hipokalsemia itu tidak semuanya. Yang parahnya waktu itu saya duduk di atas toilet, saya mengalami kram yang awalnya hanya di kaki bawah seperti kesemutan, lama-kelamaan merambat naik ke paha, ke tangan, sampai ke seluruh tubuh. Saya ketakutan karena saya suka mendengar banyak cerita kejadian apapun di kamar mandi pasti lewat. Saya berpikiran jelek, wah umur saya hanya sampai di sini. Negative thinking, saya ketakutan, ya Tuhan, apakah umur saya sampai di sini? Saya menjerit, saya memanggil anak saya. Memang saat ini saya dirawat oleh anak saya panggil, Dede, tolong mama, mama kaku. Anak saya dengan tidak merasa jijik memeluk saya, Dede usap punggung mama. Saya hanya mengandalkan kekuatan jantung dan paru-paru saya. Semua saya tidak bergerak seperti patung. Kaku semua. Saya hanya bisa napas sambil menangis. Ya Tuhan, Dede tolong mama, jangan tinggalin mama. Saya masih berpikir, saya harus minum. Dek tolong ambilkan minum. Saya minum, itu air masuk ke mulut saya seperti pertolongan. Saya mulai agak bisa napas sedikit-sedikit. Saya mulai lemas badan saya, tangan saya, jari saya mulai bisa bergerak. Selama 2 jam saya di toilet itu, anak saya nggak meninggalkan saya. Terus lama-kelamaan saya mulai bergerak dan anak saya membersihkan saya. Terus saya dituntun lagi untuk ke kamar tidur saya. Saya jalan pelan-pelan sambil dipapah ke kamar tidur. Hari itu saya lewati dengan tiduran karena saya lemas. Nah, besoknya pas anak saya yang pertama datang dari Bogor, saya mengalami kram lagi dari pagi hingga siang. Dan kebetulan teman sekolah menjenguk saya, dia kaget, dia tidak tahu keadaan saya begitu. Saya hanya bisa menutup mata dan tidur. Teman saya juga jadi bingung, dia sudah kepalang datang, jadi dia nggak bisa apa-apa. Dia hanya mendoakan saya, memeluk saya sambil nangis, karena saya tidak bisa diajak bicara. Teman saya juga mungkin bingung, jadi dia pamit hanya mendoakan. Dan setelah teman saya pulang, anak-anak saya kebetulan kumpul semua, saya minta dipanggilkan ambulan. Saya ingin dibawa ke IGD karena apa? Saya pengen menyelesaikan, saya nggak bisa napas. Saya ingin bantuan pernapasan. Anak saya telepon ambulan, ya kalau ambulan itu kan prosesnya lama. Saya nunggu, saya minta ya Allah kuatkan saya sampai ambulan datang. Ambulan datang, saya dibawa ke IGD. Di IGD Rumah Sakit Siloam Karawaci. Alhamdulillah langsung ditangani walaupun saya menggunakan BPJS. Perawat dan dokter langsung sigap melayani saya, menangani saya. Saya dirawat lagi seminggu. Saya diinfus. Saya nyesal diangkat tiroid kalau akhirnya begini. Saya tidak terbayang, dan tadinya juga saya nggak tahu bahwa setelah operasi mengalami hipokalsemia. Dan ternyata saya browsing-browsing yang mengalami hipokalsemia itu tidak semuanya. Mungkin antara 100 atau 1000 orang satu yang mengalami hipokalsemia. Sayalah dari 1 orang itu yang mengalami hipokalsemia. Dampak dari pengangkatan kedua tiroid.
Ternyata waktu saya kram itu kalsium saya hanya 5. Setelah saya ditambah kalsium saya naik sehingga 8,9. Saya diperbolehkan pulang. Dari situ saya mulai merasa fobia, kayak trauma, saya ketakutan, kayak saya tidak punya masa depan. Pokoknya jiwa saya down, gak punya cahaya hidup, kok saya begini gitu. Gak ada semangat. Untung adik saya yang dari Subang datang membesuk saya. Saya harus bangkit nih. Saya nyambut beliau dan saya harus semangat. Saya terus kontrol, berobat, dan saya ingin tahu hasil dari operasi saya itu apa. Dan ternyata boom, saya divonis kanker tiroid. Saya mulai down lagi, saya udah gelap lagi, dan dokter ngasih semangat. Jangan takut ibu. Saya tanya, dok, stadium berapa? Ibu nggak usah tahu stadium berapa, yang penting ibu berobat. Ini saya kasih rujukan ke Darmais. Ibu harus WBS. Saya tidak mengerti WBS itu apa, karena saya menggunakan BPJS yang alhamdulillah ditangani dengan lancar. Saya nekat, siap, saya ingin sembuh. Saya ingin melakukan WBS, walaupun saya tidak mengerti WBS itu apa, dan saya harus ablasi katanya. Sampai di rumah, saya buka-buka Google dan googling apa itu WBS, dan ternyata WBS itu persiapan untuk ablasi pemindaian seluruh tubuh. Saya harus puasa yodium selama 2 minggu, tidak boleh makan seafood dan makanan hasil laut lainnya seperti agar-agar, rumput laut seperti nori dan lainnya. Saya ikuti kecuali garam dapur, dan selama 2 minggu saya langsung WBS dan melakukan pengobatan di Darmais, yang nanti insya Allah videonya saya tayangkan setelah video tiroid ini. Sekian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk yang senasib dengan saya. Jangan takut, kita harus tetap semangat berobat. Ikuti, karena kanker tiroid insya Allah tidak bahaya. Yang penting kita ikuti aturan, kita semangat, mental yang kuat, tabah, berusaha dan berdoa. Insya Allah kita sembuh. Semangat kita sebagai survivor kanker tiroid, kita harus kuat. Suara serak, jantung berdebar, kita lawan. Saya tetap semangat berobat karena saya ingin sembuh. Kemanapun saya jalani, insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Yang penting kita tabah, ikuti aturan. Saksikan video saya selanjutnya, dan saya mohon dukungannya di like, subscribe video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.